siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara menyiapkan barisannya. Laporan masing-masing kelas kepada pemimpin upacara. Ketua kelas. Ya Allah. Pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairal laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dollang fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Mengapa dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau bersenang-senang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghabisnya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan syukur. Maha besar Allah dari segala firman-Nya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر ربنا وعينهم ومن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهدك بالحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormati para madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah, Ustaz Muhammad Syakur MPD, yang kita muliakan pimpinan para madrasah Ibtidaiyah Al-Munawwarah, Al-Ustaz Haji Mubarak SPDI, para asatidz, para ustazah baik Ibtidaiyah maupun Sanawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta santriyawan santriyawati baik santriyawan MTS Al-Munawwarah dan santriyawan santriyawati Ibtidaiyah Al-Munawwarah yang Bapak cintai dan Bapak hormati. Di hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Hingga pada pagi hari ini kita kumpul bersama dalam rangka kita merayakan dan memperingati Hari Santri Nasional yang ya, mudah-mudahan di Hari Santri Nasional ini semua santri-santri yang terdidik, yang terlatih, yang terbina, yang diberikan ilmu, yang semuanya ini akan menjadi santri-santri yang soleh dan solehah. Amin. Berguna bagi agama, nusa dan salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan kepada
keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Kami ucapkan terima kasih kepada para petugas bahwa hari ini petugas dari kelas berapa semuanya sudah berjalan baik dan telah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, Hari Santri Nasional ini bukan hanya diadakan di alun-alun, tetapi di seluruh madrasah, di seluruh pesantren-pesantren, bahkan lembaga departemen agama pun juga pada hari ini serempak mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan upacara Hari Santri Nasional dengan berpakaian serta alas santri, pakai kain, pakai celana, pakai baju koko, dan tidak pakai kaos. Bahkan hari ini pun juga di Kota Tangerang yang sedang melaksanakan musabaqah tilawatil Quran di tingkat kota, dan hari ini adalah penutupan yang seharusnya nanti malam ditutup acara MTQ, tetapi dimajukan pada hari ini sekaligus dengan merayakan Hari Santri Nasional. Jika demikian, bahwa kegiatan Hari Santri Nasional ini tidak hanya diadakan di alun-alun, tapi di seluruh Nusantara atau di seluruh Indonesia merayakan Hari Santri Nasional. Kenapa sih? Kenapa sih perlu adanya Hari Santri Nasional? Kita tahu bahwa santri itu adalah ada yang santri tinggal di pondok, ada santri yang pulang pergi. Santri yang di pondok itu mereka dibimbing, dididik, diajarkan sunnah Rasulullah. Kemudian mereka diajarkan disiplin sholat berjamaah, diajarkan sholat malam, kemudian tadarus Al-Quran, zikir, dan begitu pun juga mereka diajarkan mandiri, nyuci sendiri, makan sendiri, berak sendiri, cebok sendiri, dan tidak ada yang itu oleh orang lain. Berbeda dengan santri yang pulang pergi. Nah, ini namanya santri yang pulang pergi. Ini juga disebutnya santri. Ya, kalau bahasa kita mas santri kopong ya. Santri kopong, santri yang pulang pergi. Bedanya, kalau santri yang ada tinggal di pondok itu, mereka tidak boleh bawa HP. Tapi santri yang pulang pergi pada bawa HP. Bedanya, kalau santri yang pondok, karena dia tidak boleh membawa HP, maka dia condong ya hormat dan takjubnya kepada guru yang mengajarkannya. Kenapa? Ilmu yang diajarkan itu adalah langsung dari guru. Sedangkan dia membawa HP, kebanyakan santri-santri yang membawa HP itu adalah mereka lebih condong kepada orang-orang yang ada di dalam HP, sehingga guru belajar dan kepala sekolah pun tidak dihormati. Itulah bedanya santri kopong dengan santri pondok. Kenapa? Santri yang di pondok itu tidak boleh membawa HP. Sedangkan santri-santri yang pulang itu mereka dibimbing, mereka diajarkan, mereka diberikan ilmu dan sebagainya. Tetapi karena HP lebih menak daripada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di sekolah ini. Itulah bedanya, sehingga boleh jadi kalau hari-hari tertentu banyak yang melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Justru pelanggaran itu adalah disebabkan karena yang banyak menggunakan HP. Seakan-akan bahwa HP itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Tuntunan, bukan tontonan. Jadi sebenarnya HP itu bukan menjadi tuntunan buat kalian, tapi HP itu adalah tontonan buat kalian. Yang merusak citra, merusak diri, merusak segala-galanya. Nah, ada pun santri yang ada di pondok itu mereka dilarang
tidak boleh membawa sama. Jadi ada kebijakan-kebijakan. Maka itu hari santri ini adalah dalam rangka mendidik anak-anak mandiri, dalam rangka anak-anak ini disiplin, dalam rangka anak-anak ini diberikan ilmu dan dalam rangka anak-anak ini diberikan keterampilan karakter. Nah inilah kedepannya bahwa nanti santri-santri itu di masyarakat akan terjun di tempat-tempat yang bermanfaat. Inilah yang digunakan bahwa suatu saat santri ini akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh masyarakat menjadi pemimpin. Jadi bahwa santri-santri sekarang ini ke depan akan dipilih oleh masyarakat menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, bahwa semua santri-santri ini manapun adanya, santri manapun adanya, ya pasti diprediksikan atau diprioritaskan, bahkan dipersiapkan ke depan untuk menjadi para pemimpin-pemimpin. Minimal dia pemimpin di masyarakat itu, bahkan diharapkan menjadi pemimpin. Bahkan sekarang kita lihat di dalam lembaga-lembaga, partai-partai, bahkan di lembaga-lembaga negara sudah banyak santri-santri yang terpilih menjadi pejabat, menjadi orang-orang yang dipimpin atau yang diminta oleh para pemimpin, oleh para pemerintah menjadi pejabat pembantu daripada presiden. Hari ini kita sudah tahu bahwa presiden kita adalah Prabowo. Kita berharap dengan presiden yang baru ini mereka akan memperkuatkan seluruh aktivitas yang ada bagi pemerintah. Karena bagaimanapun tidak lepas bahwa perjuangan ini dari sumbernya adalah dari umat Islam. Terlebih dari perjuangan para ulama terdahulu. Bahwa kita merdeka ini tidak lepas daripada perjuangan para ulama. Di mana ulama-ulama yang memulai mereka dengan membangun pondok pesantren, ya, mulai pondok pesantren di Jawa, di di Banten, di Palembang, di Sumatera, semua di seluruh Nusantara itu kita sudah punya pesantren yang dipimpin langsung oleh para ulama-ulama alternatif dan ulama-ulama ini yang kemudian yang mendidik santri-santrinya, bahkan santri-santrinya sudah dibuat bahkan ditahan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mengharumkan nama baik bangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa kalian juga santri-santri yang ada di tempat ini, baik yang pulang pergi maupun yang mendam, mudah-mudahan kalian menjadi santri-santri yang disiplin, menjadi santri-santri yang berkarakter, menjadi santri-santri yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menjadi santri-santri yang ke depan menjadi orang-orang yang ilmunya bermanfaat, menjadi orang yang berguna bagi agama Nusa dan Bangsa. Selamat Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh negara, dan menjadi pembantu daripada negara. Sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang dimakmurkan, tenang, aman, damai, senang, di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Karena presiden yang baru ini pun juga tidak lepas dia dekat dengan para alim, para ulama, para habaib, para kiai dan para aktivis semuanya. Mudah-mudahan kesejahteraan para buruh di bawah kepemimpinan presiden baru dan di bawah menteri yang baru. Siapa menteri agama yang baru? Menteri agama yang baru adalah Nasaruddin Umar. Beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan beliau adalah orang yang bisa berabadi para kiai dan sebagainya. Memperjuangkan para asatidz, memperjuangkan para guru agama yang kesejahteraannya meningkat. Ya, mudah-mudahan diperjuangkan itu semua menjadi orang-orang yang kesejahteraannya lebih baik daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go!
Panggilan jiwa santri dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri undi cinta pada negeri. Rio dan Rahman dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah bangsa. Pembacaan doa. Hey. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai.
penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Gerak. Pembina dan Dewan Guru diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Marilah kita tutup upacara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Pengumuman kepada para peserta upacara, silakan untuk duduk ya, yang di depan kami. Kelas 1 kan bubar kak? Masuk kelas 1 nggak ada yang bubar. Kita mau lihat drum band kak. Nah ayo, nggak apa-apa, berpanas ria. Kepada segenap Dewan Guru kita berfoto bersama dengan pimpinan yayasan dan juga kepala madrasah. Kami persilakan foto bersama dalam rangka Hari Santri, kami persilakan, dan juga para petugas upacara dipersilakan mengambil posisi untuk kita mengikuti sesi foto bersama. Setelah itu baru kita melihat penampilan ataupun juga persembahan dari marching band madrasah di bawah pimpinan pelatih yang baru masih bersama Kak Ria dan juga Kak Arif dan Kak Silmi. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih membawa nama Madrasah Al-Munawwarah lebih jaya, maju dan berkibar. Silakan foto bersama Ayana. Para petugas dan juga segenap dewan pengajar kami persilakan. Sebelum kita melihat atraksi persembahan dari marching band Madrasah Al-Munawwarah. Silakan yang kelas 1 gabung nak, cepat nak. Ayo cepat. Baik, kita melihat, kami persilakan. Sama-sama kita akan menyaksikan penampilan dan juga persembahan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang penuh fenomenal yang telah membawa nama Al-Munawwarah menjulang tinggi, memberikan kepada siswa untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, yaitu kegiatan ekstrakurikuler marching band Madrasah Al-Munawwarah. Kepada peserta maupun juga anak-anak kami yang eskul marching band, tim marching band Madrasah Al-Munawwarah, kami persilakan untuk menampilkan persembahan penampilan daripada marching band Madrasah Al-Munawwarah. Kami persilakan. Gimana Kak? Ayo coba. Ayo cepat di sana. Ayo di sana. Ayo di sana. Cari tempat adem. Ya. Baik, anak kelas 1 silakan mengambil posisi. Di depan. Nanti kalian bisa seperti kakak kelasnya. Waduh, kena panas ya HP-nya ya? Dan HP-nya menduduki kelas 3. HP-nya kenapa? Waduh, kalau kena panas banget HP-nya. Majuin juga bakal sampai sini kok. Ini masih live loh. Ya Allah. Baik, sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari marching band Madrasah Al-Munawwarah. Kami persilakan.
Ini dia bagian pianika. Siswi kelas 3, kelas 4 dan juga kelas 5 bergabung bersama dengan siswi-siswi kelas 9, kelas 8 dan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah. Kami ulangi, posisi bagian pianika diisi oleh para siswi kelas 3, 4, 5, 7 dan 8 Al-Munawwarah. Gantikan dengan perkusi. Mundur, Neng. Mundur, Karena mundur, juga mundur. ada siswi-siswi dari Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah kelas 7 dan juga kelas 8. Kemudian bagian kelasnya diisi juga oleh para penggawa-penggawa, diisi juga oleh para arguna Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah kelas 7 dan kelas 8. Silakan duduk kembali. Kemudian diisi oleh Sana boleh atau sana boleh? kelas 7 dan 8 Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah. Bye.
tepuk tangan yang meriah untuk penampilan daripada kontingen Madrasah Al-Munawwarah. Insya Allah nanti di bulan Desember kita akan ikuti lomba di daerah Bogor Cibinong, insya Allah. Ya, silakan kepada kami yang sudah menampilkan daripada kesenian tradisional matching band Madrasah Al-Munawwarah.